Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfainun Khairul Aslami dari Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis PT Mayora berdasarkan kewajiban perusahaan dan karyawan, etika produksi dan pemasaran, etika periklanan, etika lingkungan hidup, dan etika tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Untuk yang pertama, analisis PT Mayora berdasarkan kewajiban karyawan dan perusahaan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, kewajiban karyawan dan perusahaan yaitu menjaga kualitas, meningkatkan efisiensi, melakukan inovasi, menggali passion, wisdom, menjunjung tinggi nilai tanggung jawab atau responsibility, dan menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Kemudian kewajiban perusahaan terhadap karyawan yaitu memberikan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian mempekerjakan karyawan dengan menerapkan sistem K3 yang benar, tidak melakukan diskriminasi. Untuk kewajiban karyawan terhadap perusahaan yaitu menjaga nama baik perusahaan, tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Bekerja menggunakan sistem yang telah ditentukan agar produk sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kemudian dilarang melakukan pencurian ataupun pengambilan sampel perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dilakukan tindak penyimpangan di lingkungan perusahaan. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis PT Mayora berdasarkan etika produksi dan pemasaran. Berdasarkan hasil analisis saya bahwa PT Mayora menerapkan OHSAS 18001 tahun 2007 dan ISO 14000 tahun 2004 mengenai Health Safety Environment atau HSE, yang mana merupakan sarana penting bagi karyawan agar keselamatan kerja agar keselamatan kerja di lingkungan. Kemudian di samping itu PT Mayora juga bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, seperti bahan baku yang diterima oleh personil dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terlebih dahulu seperti mutu dan kualitas. Setelah lolos melewati uji, bahan baku tersebut diterima oleh personil dan dilakukan penyimpanan dengan cara pembekuan. Selama proses produksi, tim pengawas mutu secara berkala melakukan uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkan untuk mengetahui keamanan dan kualitas sesuai dengan standar. Kemudian etika pemasaran dari PT Mayora sendiri bahwa produk yang dijual sangat terjangkau dan dapat dirambah oleh kelas bawah, menengah, dan kelas atas. Selain itu, dalam pengemasan terdapat informasi seperti BPOM, takaran per saji, kemudian juga terdapat komposisi dan kandungan gizi terhadap kandungan gizi produk sehingga konsumen bisa mengetahui informasi tersebut. Untuk yang ketiga, etika periklanan. Berdasarkan hasil analisis saya mengenai etika periklanan yang diterapkan oleh PT Mayora, saya menganalisis salah satu produk yaitu Roma Malkis Cappuccino. Pada iklan tersebut menurut saya terlalu berlebihan, di mana Natasha Wilona sebagai endorse dan temannya itu setelah menggigit Malkis itu bisa terbang di atas awan menggunakan Vespa, kemudian bisa keliling ke Roma, Italia. Itu sangat mustahil sekali. Dan dalam iklan tersebut juga dijelaskan mengenai cappuccino, mengenai
aroma malkis tersebut terdapat cappuccino Italiano. Itu merupakan embel-embel untuk menarik konsumen untuk membelinya, karena cappuccino sendiri berasal dari Italia, yang mana merupakan negara pelopor cappuccino. Selain itu, dalam melakukan periklanan, PT Mayora selalu menggunakan hashtag satu lagi dari Mayora. Ini berfungsi bahwa PT Mayora akan terus melakukan inovasi produk dan tidak akan stuck untuk sampai di sini, dikarenakan mengingat persaingan pasar semakin luas dan kompetisi semakin besar. Analisis yang keempat yaitu analisis PT Mayora berdasarkan etika lingkungan hidup. Berdasarkan analisis yang saya lakukan mengenai etika lingkungan hidup pada PT Mayora, bahwa PT Mayora dalam melakukan proses produksi hampir tidak memiliki limbah yang dapat mencemari lingkungan, dan berkomitmen untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan, seperti hasil instalasi pengolah air limbah, kualitas emisi gas buang dari proses pembakaran, tingkat kebisingan yang ditimbulkan mesin-mesin produksi telah teruji baik, sehingga aman bagi lingkungan dan tidak mengganggu aktivitas lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan instansi lain dalam pembuatan pupuk organik yang mana limbah dari perusahaan tadi diolah menjadi pupuk agar bermanfaat bagi pertanian. Di sisi lain, saat ini perusahaan juga sedang mengembangkan dan mempersiapkan unit instalasi pembangkit uap yang dapat memanfaatkan ampas produksi sebagai bahan bakar dalam rangka penghematan energi. Untuk yang terakhir yaitu PT Mayora, analisis PT Mayora berdasarkan tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility. PT Mayora menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dibuktikan pada perusahaan terus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar, seperti memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar perusahaan, kemudian memberikan penyuluhan mengenai pola hidup sehat. Selain itu juga membantu memperbaiki sarana dan prasarana di sekitar perusahaan, pembersihan saluran air, dan renovasi tempat ibadah. Bentuk partisipasi yang diberikan berupa dana ataupun natura. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.